Halo Tepers, gimana nih kabar Tepers kalian? Sepertinya udah penasaran banget ya untuk mempelajari mengenai kategori adopter difusi inovasi. Yuk langsung aja kita perhatikan video pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang ada dalam video pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Untuk topik materi yang akan dibahas pada video ini, diantaranya yaitu pengertian kategori adopter inovasi, karakteristik kategori adopter inovasi, saluran komunikasi yang digunakan kepada tiap kategori adopter, serta contoh kategori adopter inovasi. Berbicara mengenai kategori adopter inovasi, kategori adopter menurut Roger merupakan pembagian anggota sistem sosial ke dalam kelompok-kelompok adopter didasarkan pada tingkat keinovatifannya, yaitu lebih awal atau akhir seseorang dapat mengadopsi sebuah inovasi. Mengapa kita perlu mengetahui mengenai kategori adopter? Tujuannya untuk mengetahui karakteristik adopter dan menemukan strategi serta saluran komunikasi yang tepat pada tiap kategorinya. Berikut merupakan grafik kesebaran presentase tiap kategori adopter. Mayoritas terdiri dari early dan late majority, sedangkan inovator memiliki presentase yang paling sedikit di masyarakat. Untuk lebih paham lagi, kita bisa bahas tiap kategori adopter satu persatu. Yang pertama, inovator. Inovator merupakan penemu inovasi, dikenal sebagai perintis atau pelopor ide baru, dan jumlahnya tidak banyak dalam masyarakat. Karakteristik inovator diantaranya sebagai berikut. Saluran komunikasi inovator. Saluran komunikasi yang tepat adalah komunikasi massa agar dapat memperkenalkan inovasinya kepada audiens secara luas. Contoh inovator adalah penemu ruang guru. Yang kedua, penerima dini atau early adopter. Early adopter adalah kelompok yang berpengaruh dan lebih dulu memiliki banyak akses kepada mereka yang memiliki orientasi lebih ke dalam sistem sosial. Karakteristik yang dimiliki oleh early adopter diantaranya sebagai berikut. Saluran komunikasi yang tepat untuk early adopter adalah gabungan antara saluran media massa dan saluran kosmopolit. Saluran kosmopolit tepat untuk digunakan karena lebih mudah menjangkau sekitarnya. Kategori ini juga menggunakan media basa seperti sosial media untuk mendifusikan suatu inovasi. Mayoritas dini atau early majority. Early majority ini adalah golongan ketiga, merupakan golongan mayoritas sekitar 1/3 dari sistem sosialnya. Early majority terdiri dari orang yang pragmatis dan terbuka dengan ide yang baru. Golongan ini cenderung menghindari risiko dan menyukai sesuatu yang sederhana, terjamin, dan memiliki cara yang lebih baik atas apa yang telah mereka lakukan. Karakteristik mayoritas dini diantaranya sebagai berikut. Saluran komunikasi early majority adalah penyesuaian antara saluran komunikasi intrapersonal dan saluran komunikasi media massa yang dapat berinteraksi secara dua arah, agar lebih yakin bahwa telah mengadopsi suatu inovasi yang bermanfaat. Contoh dari early majority adalah tipe pelajar yang responsif terhadap informasi terbaru dan memiliki dana yang cukup untuk mengadopsinya. Yang keempat, mayoritas belakangan atau late majority. Late majority merupakan kategori yang terbanyak dalam sistem sosial. Late majority ini terdiri dari kelompok konservatif pragmatis yang sangat membenci resiko serta tidak nyaman dengan ide baru sehingga mereka belakangan mendapatkan inovasi. Karakteristik dari golongan late majority diantaranya sebagai berikut.
Saluran komunikasi led majority adalah penyesuaian antara komunikasi intrapersonal dan lokalit. Perlu usaha pendekatan dan persuasi yang lebih banyak dalam mendifusikan inovasi kepada kelompok yang skeptis ini. Misal, dengan memberikan promo menarik untuk mempersuasi mereka agar mau mengadopsi suatu inovasi. Contoh led majority adalah pelajar yang memiliki masalah ekonomi tentunya akan berpikir berkali-kali sebelum mengadopsi suatu inovasi. Lagarde yang terakhir, Lagarde. Golongan Lagarde adalah golongan akhir yang memandang inovasi sebagai sebuah perubahan tingkah laku sebagai suatu yang memiliki risiko tinggi. Golongan ini terisolasi dalam suatu sistem sosial kecil, masih sangat terikat dengan adat dan norma setempat, dan memiliki keterbatasan sumber dan saluran komunikasi, sehingga menyebabkan seseorang terlambat mengetahui adanya sebuah inovasi. Beberapa karakteristik Lagarde diantaranya sebagai berikut. Saluran komunikasi lokalitlah yang paling tepat untuk dilakukan kepada kelompok Lagarde, sehingga mengharuskan kontak langsung dengan mereka yang mempersuasi dan dapat mendifusikan inovasi kepada sistem sosial mereka. Contoh Lagarde adalah masyarakat suku pedalaman seperti suku Baduy, karena dalam penyebaran informasi, inovasi tidaklah dapat menjangkau ke dalam seluruh masyarakat di Indonesia. Terdapat daerah-daerah di pedalaman yang tidak memiliki akses terhadap teknologi informasi. Demikianlah pemaparan materi dalam video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Dapat juga dicek di daftar pustaka dari materi yang diberikan pada video pembelajaran kali ini. Saya Dinda Sekar Arena, undur diri. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi.